Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Hati-hati, inilah 5 larangan dalam berdoa, salah satunya berlebih-lebihan. Ada sejumlah larangan dalam berdoa sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dilakukan secara berlebih-lebihan. Berdoa termasuk anjuran Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Anjuran untuk berdoa ini termaktub dalam Al-Quran Surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada aku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut merupakan sebagian dari karunia dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk meminta kepadanya, dan dia menjamin akan memperkenankan permintaan mereka. Para ulama dalam kitabnya menyebut ada sejumlah adab dalam berdoa, termasuk diantaranya larangan ketika berdoa. 1. Minta disegerakan hukuman di dunia. Larangan dalam berdoa yang pertama adalah memohon disegerakan suatu hukuman di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seseorang dari kaum muslimin yang sudah kurus laksana seekor anak ayam. Beliau bertanya kepadanya, apakah kamu sudah berdoa memohon sesuatu atau meminta kepadanya? Ia menjawab, iya, aku telah mengatakan, ya Allah, apa yang telah engkau tentukan hukumanku di akhirat, tolong segerakanlah hal itu untukku di dunia. Beliau bersabda, Maha suci Allah, kamu tidak akan sanggup memikulnya, atau tidak akan bisa. Bukankah sebaiknya kamu berdoa saja? Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, setelah beliau mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu kemudian sembuh. Hadis riwayat Muslim. Kedua, berlebih-lebihan dalam berdoa. Larangan yang kedua adalah berlebih-lebihan dalam berdoa. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya ia mendengar putranya berdoa, ya Allah, aku memohon istana putih di sebelah kanan surga ketika nanti aku memasukinya. Ia berkata, wahai putraku, mohonlah surga kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi, dan berlindunglah kepadanya dari api neraka. Karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada satu kaum yang berlebih-lebihan dalam berdoa dan bersuci. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, berdoa demi sesuatu dosa atau memutus hubungan kekeluargaan. Umat muslim juga dilarang berdoa demi suatu dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan. Rasulullah bersabda, doa seorang hamba selalu akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk suatu dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan, asalkan ia tidak terburu-buru dikabulkan. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan terburu-buru? Beliau menjawab, ia mengatakan, sungguh aku sudah berdoa, tetapi aku melihat doaku belum dikabulkan, sehingga pada saat itu ia merasa bosan lalu enggan berdoa lagi. Hadis riwayat Muslim. Keempat, mendoakan supaya celaka. Selanjutnya, larangan mendoakan kecelakaan atas diri sendiri, anak-anak, para pelayan, harta benda. Hal ini bersandar pada sabda Rasulullah. Janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap dirimu sendiri. Janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap anak-anakmu. Janganlah berdoa yang tidak baik terhadap pelayanmu, dan janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap harta bendamu. Janganlah kalian menempatkan waktu di mana pemberian diperoleh dari sisi Allah yang maha suci lagi maha tinggi, lalu dia mengabulkan doa kalian itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Muslim. 5. Mengharap-harap kematian karena menderita. Larangan dalam berdoa lainnya adalah mengharap-harap datangnya kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengharap-harap mati karena penderitaan yang menimpanya. Seandainya ia terpaksa harus menginginkan mati, hendaklah ia berdoa. Ya Allah, lanjutkanlah hidupku ini kalau memang itu yang terbaik bagiku, dan matikanlah aku kalau memang itu yang terbaik bagiku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun tanda doa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. 1. Memanjatkan doa secara berulang. Tanda-tanda doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kamu berdoa dengan perasaan yang takut, mata mengeluarkan air mata, dan bergetar. Maka dari itu, panjatkanlah doa dengan khusyuk, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan mengabulkan 3 doa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah bersabda, ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, yaitu doa yang teraniaya, yaitu doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Kedua, merendahkan suara saat berdoa. Saat berdoa, kamu bisa mengucapkannya dengan suara yang rendah dan samar-samar. Gunakanlah suara yang lembut dengan niat sepenuh hati. Hal ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 55, yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ketiga, memiliki keyakinan doa akan terkabul. Setiap doa akan dikabulkan dengan caranya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa yang kita panjatkan setiap harinya, baik dikabulkan di dunia atau di akhirat. Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan, hati manusia adalah kandungan rahasia dan sebagian lebih mampu merahasiakan dari yang lain. Bila kamu mohon sesuatu kepada Allah, maka mohonlah dengan penuh keyakinan bahwa doamu akan terkabul. Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang lalai dan lengah. Hadis riwayat Ahmad. Kamu harus yakin bahwa doa tersebut akan segera dikabulkan. Tingkatkan keyakinanmu dalam doa agar melahirkan sugesti dan dorongan yang kuat dan baik. Fokus dalam berdoa hingga menemukan titik jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, bertambahnya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambahnya perasaan takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat doamu terkabul. Mereka akan mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan diberikan kecukupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipastikan orang yang memiliki perasaan takut kepada Allah adalah umat Islam yang beriman. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah tentunya dapat menambah kemuliaan. Kelima, ditambahnya semangat beribadah. Tanda doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika seseorang ditambahkan semangatnya dalam menjalankan ibadah. Manusia yang menjalankan ibadahnya dengan baik, sesungguhnya ia juga menfungsikan hakikat pencipta. Setiap manusia harus menggantungkan segala keinginan dan hajatnya dengan perantara doa. Semakin kita banyak berdoa, semakin tinggi juga rasa semangat kita untuk beribadah dan berdoa agar segera dikabulkan. Itu dia beberapa tanda-tanda doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bertawakal, berdoa, dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doamu, baik di dunia atau di akhirat. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.